Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mizwar, NIM 201103081. Saya dari Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Mataram. Di sini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul model strategi pembelajaran matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh bagaimana siswa sangat kesulitan belajar matematika. Pengaruh siswa kesulitan belajar matematika itu adalah dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor intelektual. Faktor internal lainnya yaitu motivasi serta disfungsi neurologis. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi seorang anak mengalami kesulitan belajar yaitu pengaruh lingkungan, gaya belajar, serta pengaruh fisiologis. Adapun gejala-gejala lain, rendahnya kemampuan pemahaman belajar konsep bagaimana anak bisa belajar matematika. Yang pertama, sebagian siswa belum bisa menemukan bagaimana permasalahan soal tersebut. Kedua, siswa tidak dapat menjelaskan mengenai materi yang telah dipelajari. Artinya, seringkali siswa lupa materi sebelumnya. Itu membuat siswa tersebut kesulitan untuk belajar matematika. Ketiga, siswa hanya menghafal rumus-rumus tetapi tidak bisa menerapkan terhadap soal. Kenapa kayak gitu? Karena mereka itu belum tahu bagaimana konsep menerapkan rumus tersebut. Yang keempat, siswa kesulitan menjawab soal apabila guru memberikan soal yang bervariasi padahal masih dalam konsep yang sama. Kenapa kayak gitu? Karena siswa tersebut sangat jarang mencoba soal-soal yang sangat sulit. Siswa zaman sekarang sering mencoba soal-soal yang apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, pada umumnya siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. Contohnya kayak soal persamaan model matematika. Nah, untuk bagaimana caranya kita membuat suatu persamaan model matematika dalam materi program linear. Nah, sebagian siswa rata-rata sulit untuk bagaimana caranya menentukan model matematika dalam soal cerita. Rata-rata siswa kesulitan di sana. Nah, di sini banyak faktor sekali yang mengakibatkan siswa sulit untuk berpikir secara logis, karena di matematika itu sangat perlu yang namanya untuk berpikir banyak logika secara logis dan lain-lain. Di antaranya, siswa belum memahami baik materi program linear atau dia itu masih belum tahu konsepnya bagaimana belajar matematika itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita belajar matematika dengan benar. Karena di dalam matematika itu sangat perlu kita menerapkan bagaimana caranya kita belajar matematika biar biar kita bisa mengerti gitu.
itu adalah seringkali siswa apa namanya seringkali siswa kesulitan dalam belajar matematika karena seringkali dia itu salah konsep untuk belajar matematika, karena belajar matematika itu butuh konsep yang benar. Sebelum ke bagaimana caranya mengatasi pembelajaran matematika. Sebelum ke sana, di sini saya akan menjelaskan konsep ide-ide belajar matematika. Di sini konsepnya ada 5. Yang pertama, model pemecahan. Yang dimaksud dengan model pemecahan adalah suatu rancangan tindakan atau action yang dilakukan guru agar siswa termotivasi menerima tantangan yang ada pada pertanyaan, soal, dan mengarahkan siswa dalam proses pemecahannya. Ada beberapa cara atau langkah yang sering digunakan dan sering berhasil pada proses pemecahan masalah yang disebut dengan strategi pemecahan masalah. Beberapa strategi yang sering digunakan adalah: pertama, membuat diagram, mencoba pada soal yang telah yang lebih sederhana, membuat tabel, menemukan pola, memecah tujuan, memperhitungkan setiap kemungkinan, belajar logis, bergerak dari belakang, menghasilkan hal yang tidak mungkin, dan terus mencoba sampai bisa. Yang kedua, model penemuan. Pada model penemuan ini, siswa didorong untuk berpikir sehingga dapat menemukan prinsip umum berdasarkan bahan yang disediakan dan bantuan guru. Sampai sejauh ini, mana siswa dibimbing tergantung pada kemampuan dan pada materi yang sedang dipelajari. Model penemuan yang dapat dikembangkan di dalam kelas adalah model penemuan terbimbing di mana siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data atau membuat dugaan hipnotis, mencoba mencari dan menemukan keteraturan pola atau menyusun rumus beserta bentuk umum dan membuktikan benar tindakan dugaan itu berbeda dengan model ditentukan siswa sendiri. Maka pada penemuan yang ketiga, model Missouri Mathematical Project atau biasa disebut MMP. Model ini memuat 5 langkah berikut. Ini adalah model yang sering kali diterapkan di dalam proses pembelajaran pada masing-masing seorang guru. Yang pertama, pendahuluan atau review, di mana ini dibagi menjadi 3. Membahas PR pada minggu sebelumnya, meninjau ulang pelajaran lalu yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Yang ketiga, sangat penting untuk membangkitkan motivasi seorang siswa agar mereka sangat gembira untuk belajar bermatematika. Yang kedua, pengembangan, di mana pengembangan ini juga dibagi menjadi 2. Ada penyajian ide harus sebagai perluasan konsep matematika terdahulu. Kedua,
penjelasan diskusi dengan contoh konkret yang sifat-sifatnya vektorial dan simbolik. Yang ketiga, latihan dengan bimbingan guru. Nah, di sini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, siswa merespon soal. Yang kedua, guru yang mengamati. Yang ketiga, belajar dengan kooperatif. Nah, yang keempat, kerja mandiri. Siswa bekerja sendiri untuk latihan atau perluasan konsep pada langkah-langkah tersebut. Yang kelima, penutup. Siswa membuat rangkuman belajar. Membuat rangkuman tentang baik yang sudah dilakukan secara hal-hal yang kurang baik yang harus dihilangkan. Yang terakhir ada memberikan PR terhadap siswa agar mereka belajar agar mereka belajar kembali untuk mengulang materi-materi yang apa diajarkan di dalam kelas. Kan tadi ada 5 konsep untuk menerapkan. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif. Nah, pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah mana yang lebih baik seorang siswa lulusan SMP, siswa yang hanya pandai mengikuti hal-hal yang telah dicontohkan dan dilatihkan guru, atau siswa yang berpikir kreatif, siswa yang jago memecahkan masalah dan mampu menemukan hal-hal yang baru di bidang masing-masing. Karena itulah praktik untuk pembelajaran yang hanya melatih siswa untuk mengikuti hal-hal yang telah dicontohkan guru seperti yang diceritakan di atas sesungguhnya tidak sesuai dengan arah pengembangan dan inovasi pendidikan kita. Nah, dari bisa kita simpulkan dari sini mengapa seorang siswa itu sangat sulit untuk memecahkan suatu masalah dalam soal matematika yang sangat sulit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi program linear. Nah, selanjutnya kali ini saya akan membahas suatu materi matematika tentang program linear. Kenapa saya membahas tentang program linear? Karena menurut saya itu adalah program linear itu kalau kita membuat suatu model matematikanya kan di dalam materi program linear itu sangat penting bagi seorang siswa untuk berpikir secara kreatif dalam membuat suatu model persamaan matematika. Nah, disitulah yang sangat diperlukan bagi seorang siswa yang kreatif dalam memecahkan suatu masalah yang sangat penting di dalam matematika. Nah, di sini saya akan membahas sebelum ke materi program linear, kita apa saja materi-materi yang berkaitan dengan program linear. Nah, menurut saya materi-materi sebelum ke program linear, kita intinya harus bisa materi-materi sebelumnya. Yang pertama, pembagian, perkalian, perkurangan, pertambahan. Nah, ini sangat penting untuk menentukan nilai
stasionernya. Nah, di dalam program linear ada namanya titik stasioner. Nah, di titik stasioner itu kita akan mencari nilai keuntungan atau nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, dan nah, saat ini saya akan menjelaskan apa sih tentang program linear itu. Program linear merupakan suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimalisasi linear atau biasanya disebut nilai maksimum, nilai minimum. Nah, ini nih. Nah, selanjutnya permasalahan yang berhubungan dengan program linear selalu berhubungan dengan fungsi fungsi objektif. Nah, fungsi objektif ini maksudnya adalah fungsi tujuan berdasarkan kondisi-kondisi yang membatasi. Dalam hal optimalisasinya berupa maksimalkan atau minimumkan suatu fungsi objektif. Nah, di sini kita akan membahas tentang sini kita akan membahas kan di sini. Nah, di sini kita akan membahas tentang secara umum. Nah, di dalam program linear terdiri ada dua bagian ya. Ada dua bagian, yaitu fungsi objektif atau fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, untuk kedua fungsi ini sangat perlu bagaimana caranya kita memecahkan masalah tersebut. Nah, apa sih fungsi objektif atau fungsi tujuan? Fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimalkan. Fungsi objektif bisa bernilai maksimum atau minimum. Hal ini tergantung pada kasusnya. Jika fungsi objektif biaya produksi, nilainya dicari yang minimum, namun kalau fungsi objektif berupa keuntungan, nilainya dicari yang maksimum. Nah, bentuk umum fungsi tujuan atau adalah maksimum atau minimum. Kan biasanya kalau di pelajaran program linear bagi teman-teman itu kan biasanya fx sama dengan xx tambah xy, di mana x dan q-nya itu sebagai konstantan. Contohnya seperti 2x tambah 5x ini adalah yang dinamakan persamaan. Nah, selanjutnya fungsi kendala. Nah, fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh peubah yang terdapat dalam fungsi objektif. Nah, bentuk umum dari fungsi kendala sebagai berikut. Ini. Fungsi kendala adalah AX tambah BY kurang dari atau sama dengan M. Atau sebaliknya juga AX tambah BY lebih dari atau sama dengan M. Nah, di mana A dan B ini kita hitung sebagai konstantan. Nah, kan biasa teman-teman kayak gitu. Nah, di sini. Nah, gimana caranya penerapan program linear dalam model matematika? Nah, ini sangat penting di dalam kita akan membuat model matematika. Karena di dalam di dalam materi program linear ini kita sangat perlu atau sangat dianjurkan untuk berpikir secara kritis dalam membuat model matematika. Nah, ini beberapa masalah ini sering terjadi masalah
mengoptimalkan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan menggunakan program linear dengan kendala atau batasan-batasan yang harus diterjemahkan ke dalam sistem pertidaksamaan linear, yakni uraikan secara matematika seringkali menggunakan fungsi atau persamaan dan fenomena dunia nyata. Nah, langkah-langkah menulis persoalan sehari-hari ke dalam model matematika adalah sebagai berikut nih. Nah, pengalaman saya, sering saya kan kalau menjawab soal matematika dengan soal cerita untuk bagaimana caranya menentukan suatu model atau kendala matematika ini sangat sering membuat saya sangat-sangat sering membuat saya pusing bagaimana caranya membuat persamaan tersebut. Nah, dari dari pengalaman saya, terlebih dahulu saya akan terlebih dahulu saya akan terlebih dahulu saya akan mempelajari konsep-konsep bagaimana caranya menentukan suatu konsep pada materi tersebut. Nah, bila teman-teman menggunakan rumus tersebut dalam suatu suatu persoalan matematika, itu akan sulit juga, teman-teman. Nah, dari sini saya menganjurkan yang pertama, lebih baik memahami konsep daripada menghafal rumus, karena percuma kalau kita cuman menghafal rumus tetapi kita itu tidak bisa menerapkan kapan rumus ini digunakan, itu sama-sama akan sirna. Nah, saran saya, pengalaman saya dalam menjawab soal yang sangat sulit-sulit. Nah, pertama, kita pelajari materi tersebut biar kita paham. Nah, kedua, bagaimana konsep materi tersebut, kapan rumus ini diterapkan. Nah, apabila kita sudah menguasai konsep dalam suatu materi matematika itu, nah, kita akan mudah untuk mengerjakan suatu soal-soal. Nah, tetapi kebanyakan dari teman-teman dia itu belum paham tentang materinya. Nah, dia itu langsung terjun ke soal. Nah, makanya teman-teman sangat bingung dalam bagaimana perintah soal tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep cara untuk menyelesaikan suatu soal cerita program linear. Yang pertama, langkah-langkah menulis persoalan model matematika sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan ketentuan yang ada di dalam sebuah tabel. Kita akan membuat tabel dengan ketentuan masing-masing. Kedua, buatlah permisalan untuk objek-objek yang belum diketahui dengan bentuk variabel X atau Y. Nah, buat sistem pertidaksamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui. Tentukan fungsi objektif. Nah, di fungsi objektif ini kita sangat perlu kita juga harus bisa tentang perkalian, pembagian, dan eliminasi dan substitusi. Nah, ini sangat diperlukan untuk menentukan fungsi objektif. Nah, selesaikan model matematika tersebut untuk mendapatkan nilai optimum dari fungsi objektif. Nah, di sini saya akan paparkan contoh soal. Di sini saya akan paparkan sebuah contoh soal.
Nah, di sini saya akan membahas soal matematika program linear. Ini ya soal cerita, teman-teman. Nah, soalnya seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan 6 meter kain sutra, 15 meter kain katun, dan 11 meter kain won yang akan dibuat dua model pakaian dengan perincian sebagai berikut. Nah, 1. Model A. Model A ini membutuhkan 2 meter sutra, 1 meter wol, dan 1 meter katun per unit. Kedua, model B membutuhkan 1 meter kain suteral dan 2 meter kain wol dan 3 meter kain katun per unit. Nah, keuntungan pakaian. Nah, ini keuntungan. Nah, jadinya di sini kita akan mencari nilai nilai maksimum, karena di sini bilangnya keuntungan. Jadinya kan keuntungan itu sama maksudnya dengan nilai maksimum, nilai yang besar. Keuntungan pakaian model A sebesar 3.000 per unit, dan keuntungan pakaian model B 5.000 per unit. Nah, tentukan berapa banyak masing-masing pakaian harus dibuat agar didapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, di sini kita akan mencari nilai nilai maksimumnya. Nah, 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 seperti konsep yang saya jelaskan tadi, kita akan membuat suatu tabel dengan ketentuan yang masing-masing. Kita akan membuat tabel di mana model A dan model B itu dipisahkan. Ini adalah bentuk tabel. Nah, setelah kita membuat tabel, nah di sini kita akan pakai permisalan. Nah, udah saya bilang dari materi sebelumnya, di dalam persamaan linear ini sangat penting untuk berpikir dengan pakai permisalan, pakai secara kreatif dah. Nah, misalkan jumlah A yang dibuat adalah X unit dan jumlah B yang dibuat adalah Y unit. Nah, di sini permisalannya. Permisalan. Misalkan di sini kita bisa membuat 3 persamaan. Nah, di mana model A itu sebagai X dan model B sebagai Y. Nah, dari permasalahan ini merupakan maksimalisasi keuntungan, yaitu di mana fungsi Pxy sama dengan 3000 X tambah 5000 Y. Dengan kendala, kan kita tadi misalkan misalkan kendalanya itu sebagai A sebagai X dan B sebagai Y, di mana untuk fungsi pertama 2X tambah Y kurang dari 16, di mana ini untuk kain, di mana ini untuk persamaan pertama. Sedangkan persamaan kedua, X tambah 2Y kurang atau sama dengan dari 11. Dan persamaan ketiga, X tambah 3Y kurang dari 15, di mana X dan Y-nya lebih besar dari 0. Daerah penyelesaian dari kendala permasalahan tersebut ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Ini adalah daerah yang dimana yang diaksir di sini. Di sini ada beberapa titik. Di sini ada 4 titik, di mana titik A, B, C, D. Nah, untuk menentukan suatu titik stasioner, kita di sini menggunakan istilah substitusi atau eliminasi, di mana titik
titik potong garis pada 2x tambah Y sama dengan 16 dengan sumbu X itu sama dengan 8,0, di mana X-nya sama dengan 8, Y-nya sama dengan 0. Sedangkan pada titik B, titik potong pada garis 2x tambah Y sama dengan 16 dengan garis X tambah 2Y sama dengan 6. Ini maksudnya di mana setelah kita mencari nilai X dan Y-nya menggunakan substitusi atau eliminasi, maka ketemulah titik stasionernya. Itu adalah X-nya sama dengan 7, Y-nya sama dengan 2. Sedangkan titik C pada titik potong garis X tambah 2Y dengan garis X tambah 3Y sama dengan 15. Nah, sama caranya sama titik B ini. Kita menggunakan eliminasi substitusi. Nah, di sini kita menemukan suatu titik di mana X-nya 3, Y-nya sama dengan 4. Nah, untuk titik potong pada X tambah 3Y sama dengan 15 dengan sumbu Y, ini kita menemukan titik D sama dengan X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 5. Nah, setelah menemukan suatu titik-titik ekstrim tersebut pada fungsi objektif. Nah, dari sini kita akan menentukan berapakah keuntungan dari pakaian tersebut. Nah, setelah kita mensubstitusikan ke persamaan fungsi atau tujuannya, yang dimana fungsi tujuannya itu kan sama dengan 3000x tambah 5000y dan diperoleh. Nah, masing-masing dari titik A, B, C sampai D ini kita akan substitusikan ke persamaan tujuannya. Nah, untuk mencari berapa nilai keuntungan pada masing-masing pada masing-masing persamaan tersebut. Nah, di sini yang paling banyak keuntungannya diperoleh di titik B. Dari hasil substitusi nilai ekstrim tersebut diperoleh bahwa keuntungan maksimum adalah Rp 30.000, yaitu dengan membuat 7 unit model A dan 2 unit model B. Nah, dari sini ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.